wanita berjuang. Sri Kandi beda loh dengan wanita biasa. Sri Kandi itu wanita pejuang. Jadi ibu rumah tangga, jadi pebisnis, jadi anak mahasiswa, jadi anak sekolah, dilakukan bisa secara bersamaan. Dan melakukan secara bersamaan pun bisa. Ini dilakukan secara bersamaan hanya bisa dilakukan oleh kita Sri Kandi. Jadi jangan sombong yang di luar sana. Kuota lebih dari yang seharusnya. Maafkan saya kalau banyak yang ditolak karena memang rumahnya cuma segini. Kalau rumahnya bentuknya pakai karet, saya lebarin lagi, mundurin ke jalan. Ya, yang ada kalian yang capek jadinya. Napas rebutan nih di sini nih. Tapi karena semangatnya mau belajar, harus semangat ya. Yang naik bis berhari-hari dari daerah mana? Tunjuk tangan. Enggak usah malu, tunjuk tangan. Ada, 1, 2, cuma 2, 3 di belakang, 4, 5. Kayaknya satu bis bukan 5 orang deh. Naik kapal dari Sulawesi, Makassar, dari Kupang. Wah, lihat dong, begitu banyaknya kita dari daerah disatukan oleh Melia. Dan hari ini saya mau cerita tentang anak gadis. Karena saya juga masih gadis. 21 tahun yang lalu. Kita akan mulai saja. Kalau sekarang ini banyak anak-anak yang sekolah nih, banyak anak-anak yang kuliah. Siapa yang masih sekolah atau kuliah? Tepuk tangan buat kalian semuanya. 70% yang hadir saat ini adalah sekolah atau kuliah. Judulnya bisnis sambil sekolah atau kuliah. Siapa takut? Bener gak? Siapa yang takut bisnis sambil sekolah atau bisnis sambil kuliah? Siapa takut gitu loh. Kita kan mau beli jajan sendiri, mau beli buku sendiri, mau nabung beli emas buat bawa haji orang, buat bawa ibadah orang tua, ditabungin emasnya. Jadi saya juga sebelum kita mulai ke depan, sebelum ini saya mau kasih kiat-kiat dulu ya. Jangan uang bonusnya dihabisin dalam 1 hari. Bonus 100, belanjainnya 100, malah kadang 120, 20-nya dari mana? Pinjem. Kalau kita punya uang 100 bonusnya, yang dibelanjain maksimal itu 30% dari bonus. 30%. Jadi kalian seperti tadi, ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau ada yang pernah ikut, ada perencanaan keuangan kalian pastinya. Jadi di masa depan, kalian tuh tidak akan pusing. Kan di hidup ini ada masa hujan, ada masa kering. Kalau misalnya masa hujan, kita serang-serangin semuanya, kita biarin itu air. Giliran pas musim kering, airnya ngambil dari mana? Udah dibuangin semuanya. Nah, kita mulai ya. Bisnis sambil sekolah, siapa takut? Ada hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita berbisnis sambil sekolah pastinya. Fokus pada tujuan, tujuan awal. Mau ngapain sih sebetulnya kita berbisnis? Mana tadi yang sekolah di depan jadi? Pertama kali masuk kuliah mau ngapain? Sukses usia muda. Siapa lagi yang masih kuliah atau sekolah? Dapat duit. Oh, ibu masih kuliah. Sebelahnya nih. Ingin meringankan beban kedua orang tua. Oke. Sebelahnya jilbab merah. Iya sayang cantik. Ya, sebelum lulus kuliah udah punya penghasilan. Sebelum lulus kuliah udah punya penghasilan. Jadi tujuannya rata-rata adalah mencari penghasilan. Tapi Anda punya tugas utama sebagai mahasiswa atau pelajar. Tapi waktu kita menentukan langkah, waktu kita masuk, bukan asal-asal daftar jadi member Melia. Ternyata fokus kita punya tujuan. Tujuannya adalah mendapat penghasilan sampingan untuk awalnya, atau memberikan keringanan kepada orang tua, atau dapat uang jajan pribadi. Bukan dipakai macam-macam. Fokus. Karena kalau Anda tidak fokus, waktu Anda kelelahan, Anda akan berhenti dan diam. Prospek. Saya udah tahu. Kalian tuh kalau prospek orangnya tuh merasa lebih tahu duluan pasti. Bener nggak? Gini ya, saya mau cerita Melia. Melia itu saya udah tahu. Belum ngomong nih udah tahu. Jangan cemberut, senyum. Oh ibu udah tahu. Saya tambahin lagi ya yang ibu udah tahu.
Biasanya orang yang negatif itu cepet cari gimana caranya biar kalian patah semangat. Tapi fungsinya training, fungsinya pertemuan adalah menambah pengetahuan. Kalau kalian nggak datang ke pertemuan atau ke training, gimana tahu caranya untuk jawab seperti itu? Kayak tadi aja, masa tadi beberapa pertanyaan ada yang masih salah? Udah biasa pengen kelihatan propolis penyakitnya ini loh, kalau bisa membantu. Melia Biang bisa membantu ini nih. Penyakitnya apa? Hiperbola. Loh kan hiperbola tadi dijawab hiperbola. Lemak dalam darah hospital. Hiperaktif. Jadi kalau kalian tidak pernah baca, tidak pernah ikut pertemuan, tidak pernah yang namanya ketemu dengan yang namanya lingkungan yang seperti ini, bagaimana kalian dapat pengetahuan? Bagaimana kalian bisa cerita? Bagaimana kalian menangkis cerita-cerita orang di luar sana? Memang kalau orangnya negatif udah dari awal sampai akhir negatif, mendingan kita diem sih ya. Itu orang udah bener-bener ditutup itu otaknya udah. Nggak bener-bener dibuka. Sementara kalau kita mau jadi orang maju, kita harus terbuka pikirannya, menerima semua masukan dari orang. Tadi saya katakan di sini sebetulnya, waktu saya duduk diam di situ, saya belajar dari kalian. Oh yang cara untuk menghadapi orang seperti ini, ada ilmu yang seperti ini dia dapat, oh seperti ini gayanya. Saya belajar. Kalian bukan hanya belajar di sini, saya sama-sama belajar dengan kalian gitu. Kita sama-sama belajar. Kalau saya juga nggak ketemu kalian, saya juga nggak tahu gimana sih suasana di bawah sana, benar nggak? Bagaimana sih suasana di jaringan sana gitu. Kita sama-sama belajar. Makanya setiap orang kalau ingin maju harus terbuka pikirannya. Jadi yang pertama adalah fokus. Jadi kalau kalian tujuannya udah tahu memang untuk mendapatkan penghasilan, menyenangkan orang tua, memberikan yang terbaik bagi keluarga, fokus pada tujuan itu. Jangan pernah semangat. Baru kesandung batu kecil aja udah jatuh sakit, bengkak, nggak bisa jalan. Padahal sih udah biasa-biasa aja gitu. Alasannya udahlah gue udah bengkak kemarin, gue nggak mau lagi prospek lah, udah gila loh. Yang kemarin gue aja udah aduh gila, gue aja udah dilecehin katanya gitu. Kenapa mesti takut? Emang kalau kalian memberikan suatu ilmu, terus kalian tuh akan digambarin sama orangnya gitu? Oh enggak kan? Biarin aja dia ngatain. MLM, emang apa MLM? Bener nggak? Ibu, yang biasanya kalau yang muda-muda ini masih semangat di awal nih, ibarat kayak petasan harus berhenti. Jangan begitu ya. Jadi kalau waktu mendaftar, menandatangani sebagai member, fokus pada tujuan. Apa fokus awalnya? Jadi waktu Anda mendapatkan rintangan di depan, Anda tahu, saya semangat, saya harus dapat apa yang saya inginkan. Saya tahu orang tua saya harus bangga pada saya semangat. Terus itu katakan pada diri, bangkitkan semangat kalian. Maka kalian tidak akan pernah yang namanya jatuh tergeletak. Jatuh duduk bangun lagi, jatuh duduk bangun lagi. Semangat ya? Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Yang kedua, waktu Anda berbisnis sambil bersekolah, maka Anda perlu yang namanya buat perencanaan. Kan ada waktu sekolahnya, ada waktu kuliahnya, terus ada waktu prospeknya dong. Nah kalau nggak direncanain gimana caranya? Seperti yang lalu-lalu saya bicarakan, kalian buat perencanaan adalah seminggu dong. Ada perencanaan jangka pendek hari itu, misalnya tiba-tiba ada yang minta ketemu, tapi bikin perencanaan yang panjang juga seminggu. Misalnya pulang kuliah jam segini, saya ketemu jam segini di sini sama si A, sama si B. Atau misalnya saat ini saya nggak mau lakukan prospek, saya lagi mau ikut meeting, atau saya mau ikut lagi training. Ada waktu-waktunya. Jadi jangan langsung pokoknya bablas bleh, lihat di depan pokoknya. Habis itu ketemu tembok, ya kok tembok ya? Karena nggak ada perencanaan, karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena nggak tahu apa yang diinginkan gitu loh. Udah tahu fokus dan tujuan, gimana caranya untuk mencapai fokus dan tujuan itu? Ada yang disebut namanya perencanaan. Nah itu yang diperlukan kita. Kata orang-orang hebat yang lulusan itu, perencanaan diperlukan untuk setiap kehidupan dalam hal sekecil apapun. Mau bangun tidur, ada perencanaan kan? Mau bangun sambil langsung mandi, apa langsung makan? Itu perencanaan awal dasar, cepat, jangka pendek. Bener gak? Apa yang badan bangun loncat? Enggak kan? Pokoknya loncat. Mau ngapain hari ini? Mau ngapain? Kan gak gitu kan? Di otaknya udah ada jalan gitu kan? Bener gak? Tapi kalau kalian
bikin lebih jauh lagi jamnya. Oke, jam sekian saya ketemu orang. Oke, saya selesaikan dulu pekerjaan sekolah saya, PR saya, tugas-tugas saya kerjakan, baru saya langsung ketemu orang. Atau misalnya rumah diberesin dulu. Emak ntar marah-marah emak. Belum ada dipel ini. Udah langsung aja prospek dulu, belum ngepel katanya gitu. Ngepel dulu di rumah, ngepel. Tugas perempuan. Grace dulu kecil-kecil saya suruh tuh ngelap-ngelap segala macam. Walaupun begitu tuh saya suruh ngelap-ngelap itu dianya. Walaupun sambil cemberut-cemberut. Kalian sebagai seorang perempuan yang nanti akan menjadi seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, perlu harus bisa dong pekerjaan rumah. Perencanaannya nggak usah panjang-panjang setahun kemudian. Pokoknya setahun kemudian saya bulan A, bulan B, bulan C, bulan D saya rencana. Nggak usah. Seminggu aja atau 3 hari ke depan aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah kayak direktur-direktur yang perusahaan-perusahaan gede sana. Ini kan kita bisnis untuk diri kita sendiri. Biarin kita lakukan dulu perencanaan jangka pendek aja dulu. Setiap yang kamu tentukan, rencana itu sudah ada di kamu. Mulai belajar mengatur diri, perencanaan bagi diri sendiri. Yang ketiga deh, baca nomor 3 apa? Lakukan pengorbanan. Waktu Anda memutuskan Anda untuk berbisnis sambil sekolah atau kuliah, ada beberapa pengorbanan yang harus kalian lakukan. Waktu paling banyak. Waktu untuk bermain dengan teman, waktu untuk bergosip, waktu untuk berhura-hura, waktu untuk bermain hal-hal yang di luar untuk bisnis, itu mulai dikurangkan. Karena waktu kalian sudah harus lebih banyak kepada sekolah, kuliah, dan bisnis pastinya. Ya, itu tugas-tugasnya berat semua. Tugas sekolah dan tugas kuliah kan berat. Ditambah lagi kalian punya strategi atau punya perencanaan untuk yang namanya berbisnis. Kapan ketemu orang, home prospek dan segala macamnya. Sekarang bergosipnya dikurangin dengan minum kopi sama teman, ngomongin media. Sekarang kalau ketemu teman-teman sekolah, nggak gaul loh kalau nggak daftar yang namanya media, jangan gitu ngomongnya. Tapi nggak gaul loh kalau lu nggak tahu yang namanya Melia Propolis, Melia Biang, skincare dan face care pastinya. Nggak gaul. Kalau dulu dibilang nggak gaul lo karena apa? Lu nggak gaul, lu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Sekarang nggak gaulnya karena propolis. Lu tau propolis nggak? Kagak. Kurang gaul mana gitu. Lu tau Melia Biang nggak? Apaan tuh Biang? Orang taunya biang tuh artinya dipikir emak gitu ya, induk gitu ya. Padahal biang tuh singkatan dari biang. Jadi menjadi muda. Brandnya jadi biang, itu hasil dari awalnya sebetulnya dari biang. Iya, menjadi muda. Ya jadi bisa cerita ya. Nanti kalau ditanya, gila nih Melia Biang ini induknya Melia nih, induknya Melia katanya. Jelas ya. Pengorbanan banyak waktu Anda memutuskan berbisnis sambil sekolah. Tapi hasil akhirnya berbeda dengan teman-teman Anda yang waktu teman-teman bermain. Ketika Anda sudah bisa membuat orang tua Anda bangga dengan membuat mereka naik haji atau umroh, ibadah umroh, maka disitulah perbedaan Anda. Anda adalah orang-orang muda milenial yang luar biasa. Anda adalah orang-orang muda yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Waktu Anda memberikan yang terbaik bagi orang tua Anda sudah di atas rata-rata. Jadi bukan dibilang lagi anak SMA biasa, anak kuliah biasa. Oh saya bukan, saya anak kuliah luar biasa, saya anak SMA luar biasa pastinya. Yang berikutnya, kalian pernah dengar nggak yang disebut dengan multitasking? Lakukan secara bersamaan, tapi bukan melakukan secara bersamaan yang misalnya sambil telepon, sambil nulis, sambil nyapu, sambil bukan begitu. Yang disebut dengan lakukan secara bersamaan adalah ketika waktu Anda liburan dibuang tadi, ketika waktu bermain Anda dibuang tadi, sambil membuat perencanaan, Anda bertemu dengan teman-teman juga bisa. Jangan sambil masak, sambil nyetrika. Yang ada masakan gosong, setrikaan juga gosong. Perempuan dikaruniai juga yang namanya multitasking.
Tetapi yang disebut dengan multitasking bukan dilakukan secara bersamaan semuanya kemampuan kita. Ini perempuan bedanya nih, lagi kita melakukan yang namanya tulisan ini, kita bisa membaca sambil di sebelah. Ya, yang ibu-ibu nih, nih. Lagi baca koran bapaknya, diajak ngomong, dengar gak kak? Gak dengar kan? Gak dengar mereka. Berburu. Terus nanti kita sekelas nih. Jangan diperhatikan lah sama suami. Memang badan sudah mulai besar, sudah mulai berkerut. Masalahku. Padahal memang mereka tidak pernah bisa mendengar sambil membaca. Nggak bisa. Paling kalian ngomong, habis itu ditanya, apa tadi? Bener nggak? Manggut yang masih gadis, aduh, bapaknya. Gak bakal kalian rasakan perasaan ibu-ibu kalau bapaknya beda. Bener gak? Betul. Ada pembelaan untuk ibu-ibu luar biasa, langsung nomor 1. Ibu gitu kan. Ini dilakukan secara bersamaan hanya bisa dilakukan oleh kita Sri Kandi. Jadi jangan sombong yang di luar sana. Saya Sri Kandi, wanita pejuang. Sri Kandi beda loh dengan wanita biasa. Sri Kandi itu wanita pejuang. Jadi ibu rumah tangga, jadi pebisnis, jadi anak mahasiswa, jadi anak sekolah, dilakukan bisa secara bersamaan. Dan melakukan secara bersamaan pun bisa. Sambil nulis, sambil ngomong sama temen, bisa loh. Tapi lakukan secara bersamaan yang bisa dilakukan dalam waktu duduk satu tempat loh. Jangan lakukan yang posisinya jauh. Kau masak di sini, sambil setrika di sini. Itu dua pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan ketelatenan. Harus diselesaikan kerjaannya dua-duanya dulu, baru kamu bisa pindah ke kerjaan yang berikutnya. Jadi jangan sambil nyetrika, sambil masak. Habis sambil masak, sambil ngurus anak, nyuapin anak. Yang ada setrikaanmu bisa masalah, ngasihnya kemana? Jadi kalian anak mahasiswa, jangan, aduh saya bikin PR, nggak usah deh, saya mau prospek, nggak perlu deh. Kenapa? Banyak kali tugas saya. Waktu kalian ketemu kan kalian bisa bawa tugasnya. Waktu nunggu temannya datang untuk diprospek kan kalian bisa sambil bertugas, bikin tugas, bener gak? Jadi jangan jadi alasan, oh saya ini member Melia, PR belakangan jadi nomor 10. Oh no, tugas jadi belakangan jadi nomor 10. Oh enggak. Kalau kalian lulus dengan luar biasa dan bonusnya luar biasa, kalian menjadi anak yang luar biasa dong pastinya. Kita jangan lagi masuk kategori yang biasa-biasa. Jadi jangan lakukan yang biasa-biasa saja. Kalau orang lain melakukan 3 jam pekerjaan sekolah, kita lakukan 4 jam pekerjaan sekolah. Kalau orang lain lakukan 2 jam prospek, kita lakukan 3 jam prospek. Jangan biasa-biasa aja dong. Ganung berapa tuh? Ganung berapa Ganung satu prospek? Satu kali pertemuan 2 jam, tapi satu hari berapa pertemuan? 3-4 pertemuan loh Ganung. Kalau kalian mau kayak beliau, ya bikin dong 4-5 kali pertemuan. Lebih dari beliau dong. Bener nggak? Satu kali pertemuan 2 jam. Karena kalau udah lebih dari 2 jam bukan prospek, namanya udah ngobrol. Atau kalau misalnya di bawah 1 jam, itu masih ya baru pembukaan, apalagi orang baru ketemu. Itu basa-basinya baru banyak banget tuh, perlu kan? Pertanyaan mungkin yang kita baru kenal, ngajak nanya kita, kamu di mana tinggal, atau kita tanya lagi kamu di mana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang standar. Mungkin ibu-ibu paling jago kalau udah nanya-nanya begitu nih, wanita paling jago kalau nanya-nanya begitu. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam, 1 kali pertemuan, kalian udah ngobrolin yang lain-lain di luar yang namanya Melia pastinya. Yang kelima, tadi sempat saya singgung, maksimalkan waktu liburan. Perlu liburan atau? Perlu. Tapi apakah tiap liburan kalian harus liburan? Bisa dipakai kan buat? Ketika ketemu liburan, disitulah saatnya Anda memaksimalkan bisnis Anda. Ketika ketemu liburan, disitulah Anda berhome prospek. Ketika ketemu liburan, disitulah saatnya Anda ketemu orang-orang yang hebat, belajar dan mengajar. Setiap timbul satu titik atau satu orang di bawah Anda sudah jadi leader.
Jadi kalau Anda di bawah jaringan Anda atau ada beberapa orang, Anda sudah leader semuanya. Maksimalkan jaringan Anda pada waktu liburan. Jadi nggak ada alasan, ya. Nggak ada alasan saya nggak bisa hebat di Melia, nggak ada alasan saya nggak bisa berkembang di Melia, nggak ada alasan saya nggak bisa jadi orang yang luar biasa di Melia. Nggak ada alasan. Ada waktu liburan loh, ada waktu jeda. Kalian butuh liburan? Yes, butuh liburan. Tapi bisa pakai dong waktu liburan. Misalnya kalian pergi kemana? Ke Jogja misalnya. Di Jogja ketemu teman lama, ketemu teman SD, ketemu SMP atau ketemu SMA, atau ketemu teman medsos. Kenapa enggak cari, manfaatkan waktu liburan. Jadi nggak ada yang namanya yang kita punya alasan kita nggak bisa jadi orang hebat. Ya terang aja kanong kan udah seluruhnya 100% jadi Melia. Loh kalian juga 100% Melia kok. Cuma ada tugas lain sebagai mahasiswa atau siswa. Masih ada PR-nya, masih ada tugas-tugas yang namanya segala macam tugas dari sekolah, dari kuliah. Dilakukan itu. Jadi nggak ada yang namanya istilah tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi orang hebat, tidak bisa menjadi orang nomor satu. Tanamkan ke dalam diri bahwa setiap kali Anda dimanapun berdiri, Anda menjadi orang yang nomor satu. Kemarin ada yang naik dengan emas yang terbanyak, bonus yang terbesar. Kenapa saya nggak bisa? Kemarin ada anak SMA 17 tahun, anak 17 tahun itu bisa mengirimkan 600 orang kemarin ke acara Melia Fest kemarin. Kok dia bisa, saya nggak bisa. Kok dia bisa jadi bonusnya besar, kok saya nggak bisa. Seperti kemarin Pak Nagobani bilang, yang membuat Anda tidak bisa melangkah adalah diri Anda sendiri. Anda terlalu kaku pada diri, terlalu mengatakan bahwa sungkan ngomong sama si A, nanti saya diomongin begini. Nggak enak kalau ngomong sama si B, nanti kalau saya prospek sama si B, nanti si B ngomong gini soal saya. Bodoh amat kalau kita cuma dibilangin seorang MLM, orang kalian menghasilkan bonus kok. Kalau misalnya kalian cuma minta-minta, itu nggak ada harga diri. Gila lo pengemis, baru malu. Orang kita menawarkan bisnis kok, menawarkan kesehatan, tawaran yang memang terbaik untuk mereka. Kalau mereka nggak mau dan nggak mau dengar, ya sudah, kita lakukan. Ada satu orang yang saya kenal dari zaman dulu, itu ibu-ibu juga sudah cukup tua. Itu dia selalu, saya udah pernah cerita di Sri Kandi sebelumnya. Setiap kali ketemu orang 1 meter, di otaknya adalah bonus, bukan hanya prospek, bonus. Dan dia sudah menyatakan bahwa itu bonus saya. Setiap 1 meter itu bonus saya, itu bonus saya. Jadi apa yang dilakukan? Saya bicara, tidak pernah berhenti dia bicara. Bicara terus bicara. Kenapa kalian disuruh bikin automenter, suruh mengkonsumsi automenter? Biar kalian bisa cerita. Jadi jangan bilang propolis katanya bisa membantu. Siapa yang percaya sama omong yang katanya? Siapa yang percaya? Tapi katakan bahwa propolis membantu saya loh waktu kemarin saya batuk-batuk sampai. Nah, kalau zaman yang kemarin 3 bulan yang lalu saya bilang perhatikan diri sendiri itu adalah me time-nya boleh apa aja. Kalau kalian suka baca. Kalau suka nyanyi di kamar mandi, nyanyi di kamar mandi. Kalau suka olahraga time-nya. Karena kalian juga harus menjaga kesehatan kalian. Yang ibu nih, saya ulang lagi. Ceritanya ibu dia habis pagi-pagi bangun jam 4, ikat rambut, beresin makanan sarapan, bangunin anak-anak, bangun, mandiin, ayo Pak, kopinya udah siap Pak, mau makan apa enggak? Enggak, oke, siap-siap berangkat. Yes, me time. Yes, me time. Yeah. Kita yang ibu-ibu itu setelah tugas pagi selesai semua, lakukan me time kalian. Harus senang hidup ini. Ibu udah senang deh kalau saya. Saya ambil kopi, ambil buku, baca. Kalau baca suka. Atau mau ke salon, pasang kuku seperti saya yang hitam ini aja. Saya mau ikut kayak kalian milenial hitam gitu kan. Mau pakai manikur pedikur, mau krim banget, lulur, spa atau gym, basket. Apa tadi? Tadi apa? Yoga.
Apa lagi? Oli. Hah? Aerobik. Udah saya yang 50 tahun ke atas jangan dah. Ininya udah kagak bisa. Kagak banget udah 50 tahun. Jangan yang 50 tahun ke atas jangan. Ya Bu ya, Oma ya, Nenek ya. Ibu luar biasa pakai propolis kayak tepuk tangan buat ibu. Produk kita memang bagus, tapi jangan dihantam. Jangan kita cari gara-gara sendiri nih. Gua ada propolis nih. Oke, ayo. Ya jangan. Sesuaikan dengan umur juga, gitu loh. Wah, gua ada propolis, makan otak banyak banget. Wah, habis itu minum propolis 1 botol. Wah, ya jangan juga gitu. Itu namanya diberantemin Bu. Dipaksa gitu. Nah, produk kita dipakai untuk maintain sama memperbaiki kalau kita memang udah sakit awalnya. Tapi jangan cari sakit awal, sakit yang baru. Kalau bisa sakitnya dikurangin. Ibu, awet muda Bu, ya. Saya doakan sampai umur panjang Ibu. Sehat semua. Perhatikan tadi yang kita harus lakukan kalau kita berbisnis. Tadi saya sudah singgung tentang ibu-ibu. Saya singgung juga tentang yang namanya masih sekolah, bahwa berbisnis memang tidak gampang. Kalau misalnya Anda ingin berbisnis, kehidupan kita itu akan bisa berubah. Berubahnya dibilang apa sih? Di segala macam. Paling awal adalah perubahan diri, perubahan attitude, perubahan tingkah. Itu perubahan yang pertama yang kita dapatkan ketika Anda mendaftar menjadi member Melia Sehat Sejahtera. Ketika Anda ikut training dan bertemu dengan orang-orang yang positif, maka kehidupan Anda akan berubah menjadi orang yang positif. Anda akan berpikir secara positif. Dilihat dari sudut pandang manapun, Anda akan mengatakan, ya, saya bisa. Tidak pernah keluar dari pikiran Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak bisa, bahwa saya anak kecil, bahwa saya udah tua, bahwa saya seorang janda, atau saya seorang yang tidak diharapkan oleh orang lain. Tidak ada pernah keluar dari kata-kata itu dari mulut Anda. Ketika Anda mengatakan itu, maka Anda akan melakukan ini dengan riang gembira. Boleh tips yang saya kasihkan setiap hari kepada Anda. Pagi hari biasanya saya bangun, saya selalu berdoa dan saya mengatakan kepada diri saya, hari ini saya memilih untuk bahagia. Dan suatu hari itu saya akan berubah menjadi selalu tersenyum dan bahagia. Tambahkan lagi ke diri kalian, hari ini saya akan bisa prospek orang. Saya pasti bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terus katakan waktu pagi hari, maka kehidupan Anda akan berubah. Jadi keluar semua sikap-sikap pribadi yang ada dalam diri sendiri akan keluar dengan sendirinya. Ibarat seperti orang bilang, di dalam diri seseorang tuh ada yang namanya raksasa. Kalau kita suruh melangkahin yang namanya 1 kilo terbang, nih dari sini ke sini 1 kilo, taruhlah bukan 1 kilo, 200 meter aja kalian udah ketakutan pasti loncat kan? Nih, loncat dari tebing sini 200 meter, sanggup? Nggak sanggup. Tapi kalau coba dikejar anjing gila, sanggup nggak? Kadang-kadang bisa 300 meter loncatnya. Tapi nggak perlu ada tekanan dulu, makanya kita harus berubah. Nggak perlu. Lakukan mindset secara positif. Jadi jangan ada dulu pukulan di pantat kita, jangan ada dorongan yang luar biasa sakit dalam tubuh kita, maka kita berubah. Saya dengan Pak Sukur mulai dari nol. Pernah 50.000 bagi 2, pernah nggak punya beras 1 butir, itu pernah saya ceritakan ke beberapa orang yang kenal dengan saya. Saya tidak tiba-tiba menikah dengan punya seperti ini, tapi Anda tahu yang didapat seperti ini dari Melia Sehat Sejahtera. Bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang, bukan main-mainan, tapi Melia adalah kendaraan Ferrari Anda. Kalian bisa lari 1000 km per jam.